Nixon, alhamdulillah memang sepertinya sudah perubahan yang disampaikan itu sudah ada. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, aksi nyata apa yang sudah dilakukan oleh Pak Nixon selama ini, selama menjadi program penggerak ini, maksudnya yang sudah dilakukan, yang sudah Ibu lihat itu seperti apa? Iya, kesepakatan kelas. Semula untuk tata tertib itu Bu kan nggak ada kesepakatan, guru yang membuat tata tertib kelas, jam lonceng harus masuk jam sekian gitu, bla 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 gitu kan. Nah sekarang nggak guru lagi yang membuat Bu. Jadi kesepakatan kelas itu berunding, musyawarah dengan anak-anak. Jadi anak-anak diajak. Sudah seperti itu. Sudah. Berarti sesuai yang informasi yang sudah saya terima ketika kita lagi mengadakan jimit, karena kan kita kadang-kadang ada jimit ya Bu, kita nggak selalu berkunjung, tapi ada jimit. Oh ini Bu yang sudah saya lakukan di sekolah, ternyata memang sudah dilakukan, ada kesepakatan. Terus ada hal lain lagi Bu? Seperti karya Bu, lampu kelap-kelip sudah ada di ruangan Pak Nixon. Jadi anak-anak melihat ada lampu kelap-kelip, ada penyegaran, ada perubahan, jadi menambah semangat, menambah gairah anak gitu. Terus tempelan di dinding Bu, hasil karya anak. Ya saya tadi lihat juga. Ya. Kemudian lagi gambar-gambar pahlawan yang dibutuhkan sudah ada juga. Itu dari kreasi Pak Nixon selama sudah menjadi CGP ya Bu ya. Bersama anak-anak. Iya tetap berunding. Kalau menurut yang Ibu lihat gitu kan, kira-kira dengan begitu tuh anak-anak lebih seperti apa gitu belajarnya gitu. Merdeka bahasanya Bu. Oh. Jadi sudah kayaknya kayak jadi Bantara sudah ini ya Bu, sudah terwujud ya, banyak sedikitnya sudah ada penambahan. Jadi proses pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Nixon berarti sudah banyak perubahan. Alhamdulillah Bu, sudah. Kalau yang secara pribadi nih Ibu, yang Ibu nilai sisi positifnya yang dari Pak Nixon dengan beliau mengikuti CGP-nya. Sisi positifnya banyak perubahan Bu, dari yang semulanya biasa saja seperti lampu melap gitu ya Bu. Nah sekarang udah agak terang benderang, udah agak cerah. Peningkatan ide anak, kreasi anak sudah berjalan baik gitu, meningkat. Ada nggak begitu mempengaruhi efeknya, mempengaruhi ke kelas lain gitu, ke guru yang lain? Ada Bu. Ada ya. Ada. Karena saya nanti akan lanjutkan juga wawancara Iya, guru yang boleh. mungkin terefek dari karya Pak Nixon. Iya. Jadi apa yang digebrak di guru penggerak ini, di program penggerak ini, guru-guru kelas lain gitu ada meniru juga, ada melaksanakan gitu. Jadi Bu, menurut Ibu hal-hal apa yang perlu ditingkatkan lagi dari calon guru penggerak? Wawasan Bu. Wawasan. Berarti kalau beliau mengikuti kegiatan-kegiatan gitu, Ibu saya mensupport. Mensupport Iya. ya. Jadi sekolah Ibu datangkan mensupport ya Bu ya. Iya. Jadi pinginnya Ibu nanti kedepannya seperti apa Bu? Iya, sekolah ini sukses Bu, maju, banyak karya, mungkin prestasi yang diharapkan. Ada nggak kemungkinan harapan Ibu itu kok cuma Pak Nixon aja ya? Ketika nanti ada pembukaan lagi gitu guru penggerak, kira-kira support Ibu seperti apa? Oh saya mendaftar Bu, mendaftar secepatnya. Memang kalau ada peluang nanti, saya mendaftarkan sekolah saya, guru-guru saya secepatnya. Itu harapan saya. Jadi Ibu kepengen menjadi sekolah penggerak, Iya. gurunya juga pengen menjadi guru-guru penggerak. Iya. Maka ketika ada kesempatan nanti di SIM PKB-nya ya Bu, di LMS-nya, guru-gurunya sering-sering diajarkan untuk membuka sebelum daftar. Toh kita harus bangga loh dengan Pak Nixon itu dari sekian ribu beliau terpilih, beliau lulus gitu. Jadi harapan Ibu pengennya semua guru mau ikut jejaknya. Iya, mengikuti jejaknya. Sip, makasih. Wawasan pengetahuan yang tadinya kami tidak tahu atau yang tadinya kami tahu tapi hanya sekedar tahu. Setelah adanya pelatihan dari Pak Nixon berbagi bersama kami. Sudah berapa tadi ya Bu? Sudah banyak Bu. Kurang lebih kalau secara khususnya memang di tempat ini ada kurang
kali itu langsung sudah dengan materi. Kalau yang secara hanya bersapa-sapa seperti itu, kadang kita duduk bersama bercerita tentang pelatihan guru penggerak, itu sudah sering. Jadi sangat cukup baik sekali yang sudah diluncurkan oleh pemerintah ini. Walaupun kami belum menjadi guru penggerak, tapi kami sudah dapat ilmu dari rekan-rekan kami. Sudah mendapat imbasnya ya, Bu, iya, ya? dapat imbasnya tentu Ibu. Dan aksi nyata yang sudah dilakukan beliau, Bapak Nixon, juga kami sudah semampu kami melakukannya juga buat kelas kami. Ya, walaupun mungkin belum seberapa Upayanya sudah ada, ya, upayanya Bu? sudah ada. Kami sudah berusaha begitu. Tapi yang pasti secara keseluruhan yang dilakukan Bapak Nixon terhadap yang sudah diikuti pelatihan guru penggerak membawa dampak baik buat kami. Bukan hanya kami guru saja, tapi untuk anak didik kami juga saya lihat sudah lebih baik. Ya Ibu, terima kasih ya. Kemudian kalau menurut Ibu nih sebagai rekan sejawat, melihat dengan adanya perubahan yang sudah dilakukan oleh Pak Nixon, itu proses pembelajaran yang dilakukan Pak Nixon itu yang memang betul-betul sudah Ibu lihat gitu, contoh nyatanya apa misalnya? Ini dalam bentuk proses pembelajaran begitu ya Bu? Ya, proses pembelajaran atau beliau membuat kebiasaan, terserah apa yang Ibu tahu lah gitu aja. Kalau yang saya lihat, kebetulan pada saat itu saya pernah masuk ke kelas beliau karena beliau ada sebentar mau ke kantor sekolah, jadi saya gantikan sebentar ya. Jadi saya masuk ke kelasnya, saya lihat kelasnya itu memang perubahan sekali dalam tata cara untuk kenyamanan siswa. Beliau sudah meletakkan banyak kondisi yang baik pada kelasnya, menata ya Bu ya. Nah, lalu dalam kesepakatan kelas ini Bu, di sini salah satu yang saya ambil karena sebelumnya setelah saya menjadi guru, baru saat ini saya tahu oh ternyata lebih baik kesepakatan kelas ini daripada tata tertib. Dan beliau sudah menyampaikan sama kami sisi positif, sisi negatif akan tata tertib dan kesepakatan kelas. Nah, itu kalau untuk dalam proses pembelajaran di dalam kelas beliau, mungkin saya belum pernah mengikuti Bu, jadi saya belum terlalu tahu. Tapi kalau saya lihat dari anak-anaknya, antusias anak-anak didik Bapak itu kelas 6 khususnya kelas Bapak itu, saya lihat anak-anaknya sudah lebih antusias begitu. Lebih aktif ya? Iya, lebih aktif beberapa bulan belakangan setelah beliau mengikuti pelatihan ini. Jadi Bu, Ibu mendapatkan inspirasi dan motivasi dari aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Nixon di sekolah lah ya? Iya tentu Bu, tentu. Saya sudah dapat imbasnya. Inspirasi yang Ibu dapat, Ibu pengen apa gitu? Pengen nggak seperti yang Pak Nixon lakukan atau gimana? Pengen gitu? Bu. Nah, jadi kalau saya memang pengen sekali, terlebih saya kan guru kelas 1 nih Bu. Nah, kan kelas itu memang betul-betul harus didekor supaya anak itu kan, namanya anak kelas 1 ini kan perlu, itulah daya tariknya kan Bu kan? Iya, saya ingin sekali. Jadi Bu, Ibu kan udah lihat Pak Nixon ini, Iya, udah lihat iya. kegiatan Pak Nixon, aksi nyatanya Pak Nixon sudah ada, kemudian Ibu sudah terinspirasi. Kira-kira nanti Bu kalau ada pendaftaran guru penggerak, Ibu pengen ikut nggak? Rencananya pengen ikut Bu, antusias juga mengikutinya Bu. Iya. Tapi mengingatkan waktu ya Bu ya. Kalau saya lihat kan waktu ini sangat perlu sekali kan Bu dalam pelatihan ini. Karena saya lihat juga Pak Nixon waktunya memang lumayan besar ya Bu di situ ya Bu ya. Nah itu memang kalau untuk saat ini pertimbangan masih ke waktu. Tapi kalau dari hati kecil saya memang setelah saya lihat Pak Nixon ini seperti ini, dan juga banyak juga kan keunggulan dari guru penggerak ini. Ya. Jadi saya memang antusias juga Bu mengikutinya. Terima kasih. Terima kasih informasi Ibu Rodianto dari kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Jadi sejawat ya dengan Pak Nixon ya. Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dalam waktu ya kira-kira sekitar 5 menitan inilah Bu. Saya bisa minta waktunya, Ibu tidak keberatan dengan waktu yang senang hati. Anak-anak tidak terganggu pembelajarannya dengan kehadiran saya ingin berbincang dengan Ibu. Oke Bu, kalau memang gitu kita langsung masuk ke permasalahannya, yaitu saya ingin tahu bagaimana tanggapan Ibu terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Nixon selaku calon guru penggerak di
aktif dan sering memotivasi kami, mengajak kami, ayo buat ini buat biar anak berinteraksi bertarik dalam kelas, senang, ramai. Karena mungkin kemarin pandemi kan Bu, jadi memang ini baru kita mulai bergerak. Ya, setelah Pak Nisa mulai, anak-anak murid pun kan semangat juga, ayo kita buat seperti kelas ini. Oh ya lah, ayo kita pelan-pelan kita buat. Sangat bagus ada. Sebagai rekan sejawat Pak Nixon, Ibu kan melihat ada perubahan tuh dari proses pembelajaran Pak Nixon. Kira-kira yang Ibu lihat, minta tolong Bu ceritakan ke saya gitu, yang memang itu betul-betul satu perubahan yang dibuat oleh Pak Nixon gitu, di aksi nyatanya Pak Nixon gitu dalam sebulan terakhir ini setelah beliau mengikuti diklat JGP ini. Saya perhatikan siswanya lebih aktif. Misalnya ke lab sini, pakai fasilitas ini ya. Iya, pakai proyektor, dan juga membawa IT ke sekolah, ke dalam kelas. Berarti perubahannya yang paling nyata itu siswanya lebih aktif. Lebih aktif dalam belajarnya, lebih variasi gitulah. Kadang dibawa ke lab sini. Terus kemudian ruang kelasnya pun sudah bagus sekali lah kalau kami lihat. Jadi Bu, kan berarti dengan kegiatan yang dilakukan Pak Nixon tadi Bu, itu Ibu merasa terinspirasi tidak? Ya, terinspirasi. Cuman kan kata Ibu tadi kembali kalau ke dalam diri ya. Kalau memang diri kita udah semangat penuh, nanti insya Allah lah kami maksimal juga. Kalau ini memang baru ya, jadi artinya baru mulai tergerak gitu. Iya, artinya mempunyai dampak baik ya. tidak terhadap Ibu dan kawan-kawan yang ada di sekolah? Iya, baik sekali dan banyak pengalaman ya yang kami tidak tahu. Kalau dengan murid ini nggak boleh seperti ini, bahasanya harus bahasa yang membuat anak termotivasi, nggak boleh yang menjatuhkan mental anak. Oh iya, kan kadang kita namanya guru ya Bu ya, kadang emosi, itu ditahan, nggak boleh kayak gitu. Ibaratnya banyak ilmu yang kami dapatkan itu oleh. Jadi Bu, kalau biasanya sabar kita 3, ketika sudah ketemu dengan pembelajaran Pak Nixon, sabar kita menjadi 5 Bu. Jadi harus sabar 5 kali supaya tidak terlontar kalimat-kalimat yang kurang bagus ke anak. Itu satu motivasi ya Bu, yang dari yang Pak Nixon sudah sampaikan ke kawan-kawan. Ada nggak Bu greget Ibu gitu? Saya lihat Pak Nixon itu begini gitu, terus greget Ibu apa gitu? Ya semangat beliau, kita juga pengen semangat juga. Pengen membawa perubahan juga ya. Biar anak lebih senang. Iya, oke, terima kasih Ibu. Mungkin itu yang saya ingin dapatkan dari Ibu. Jadi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu. Sampai ketemu nanti Ibu juga menjadi JGP. Insya Allah. Terima kasih. Saya tanyakan ke Ibu mengenai kegiatan JGP saya, yaitu Pak Nixon. Jadi Bu, beliau kan sudah mengikuti kegiatan selama 1 modul sudah diselesaikan. Jadi sekarang ini pada tahap aksi nyata. Jadi Bu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh JGP saya, yaitu oleh Pak Nixon selama mengikuti program guru menggerak? Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Ibu Heni Ansari. Saya kebetulan mengajar di kelas 5. Iya. Jadi kelas 5 itu sama kayak kelas 6. Jadi maksudnya gini, tingkat mengendalikan anaknya. Jadi kebetulan kan Pak Nixon juga kelas 6. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Ketika dia ikut, dia tuh nunjukin begini sikap kepada anak-anak murid, khususnya kelas tinggi katanya itu kan. Kalau dari segi ketika mengajar anak, ya kita ajak anak betul-betul happy karena gimana ya, terus itu yang langsung ke lapangan karena sudah bisa diatur seperti itu. Nah terus itu banyak juga program, misalnya anak-anak kan kelas tinggi itu udah bisa kayak diajak kerjasama untuk menghias kelas. Nah ketika menghias kelas itu banyak sekali pelajaran, dimulai dari pelajaran sikap toleransinya, kerjasamanya seperti itu. Itu sambil belajar. Jadi saya
dari cerita Pak Nixon seperti itu kan, oh ternyata ketika kita misalnya melakukan kegiatan aja itu sudah kita ambil nilainya aja, nggak mesti teori pelajarannya gitu. Jadi sangat ini sih, sangat menginspirasi buat saya sih. Apa namanya, banyak juga yang Pak Nixon kasih tahu juga sama kami tentang guru penggerak ini, terutama ya lebih kreatif kayak gitu. Terima kasih Ibu. Kayaknya dari 3 cakupan yang ingin saya tanyakan sudah terangkum semua ya. Dari bagaimana Pak Nixon di kelas, bagaimana perubahan dia melakukan aksi nyata. Nah, kemudian Ibu ini sebagai rekan sejawatnya Pak Nixon ini, itu kan sudah melihat perubahan, sudah mempunyai proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nixon. Saya ingin dong Ibu ceritakan sedikit aja yang betul-betul itu adalah suatu aksi nyata yang dilakukan Pak Nixon pada kegiatan kali ini. Kalau kemarin itu yang paling terasa banget ketika buat kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas itu biasanya kan guru yang langsung memberitahu anak-anak ini peraturan di kelas. Jadi dengan Pak Nixon mengatakan adanya kesepakatan kelas itu berarti anak-anak dilibatkan gitu kan. Nah, itu yang paling mengena juga. Jadi anak-anak ketika diajak buat kesepakatan kelas, mereka tuh akan ingat kalau apa yang mereka udah ucapkan, mereka bilang ini loh kesepakatan kita, jadi jangan terhadap janjinya, jangan dilanggar lagi. Mereka langsung ingat. Kalau misalnya kita langsung bilang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, mereka akan lupa gitu, mungkin lupa atau apa gitu. Tapi kalau udah mereka sendiri yang bilang tidak boleh berisik Bu dalam kelas karena akan mengganggu gitu kan, nah, mereka akan ingat, oh ya nggak boleh berisik kayak gitu sih. Itu yang paling mengena. Yang paling mengena ya, yang sudah Ibu rasakan imbasnya gitu lah ya, yang Ibu udah lihat langsung gitu ya. Oke Ibu, jadi Ibu setelah Ibu lihat semua kegiatan Pak Nixon, jadi Ibu tadi sudah menyampaikan sih, cuman mungkin bisa dipertegas lagi. Ibu mendapatkan inspirasi dan motivasi dari aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Nixon atau tidak? Iya, sangat menginspirasi dan termotivasi banget. Sebenarnya saya itu sih apa namanya, kepengennya itu kalau belajar itu lebih aktif seperti itu, kayak yang diceritain Pak Nixon kayak gitu. Jadi sangat apalagi dibantu juga sama kepala sekolah kan. Jadi rasa-rasanya kayaknya kalau seandainya guru penggerak ini bisa terus gitu kan, jadi pengennya tuh kayak gitu anak-anak lebih aktif, terus gurunya juga lebih kreatif kayak gitu. Jadi kalau ada nanti pendaftaran guru penggerak gitu, Ibu terinspirasi ikut atau tidak? Saya sebenarnya ikut ikut. Cuman kemarin itu saya sama Pak Nixon berdua Bu dari sekolah ini. Jadi pas tiba di yang terakhir itu Bu, yang seleksi terakhir Bu, setelah esai. Simulasi setelah esai. Jadi ada tes. Jadi dia cuma dibatasin berapa waktunya aja. Jadi waktu itu saya itu salah jadwal Bu. Jadi saya itu kan cuma 3 jam aja waktu terbukanya kalau nggak salah ya. Benar. Nah jadi saya itu salah jadwal. Jadi Pak Nixon saya kirain itu boleh sampai jam 5, saya bilang gitu kan. Jadi saya selesaikan dulu kerja gitu, maksudnya ngajar, baru mau kalau ada luang waktu saya kerjakan latihan post test itu, saya bilang gitu kan. Post test kalau nggak salah. Jadi pas saya buka katanya maaf Anda sudah melewati batas waktu. Jadi saya nggak bisa ngelanjutin gitu Bu. Jadi sama sekali baru saya cek kan admin kalau di situ ada tuh ingin bertanya kan gitu kan. Saya Bu, saya itu salah jadwal, saya itu nggak sampai lihat kalau batasnya sampai jam 4 aja gitu. Saya bukanya jam 5 saya gitu. Jadi nggak ada lagi katanya. Anda udah nggak ini lagi. Tapi di situ nggak di ini sih Bu, nggak dianggap gagal, tapi katanya tunggu pembukaan selanjutnya. Iya, Ibu nanti tinggal terusin. Iya, tinggal terusin katanya. Jadi saya nggak esai saya udah nggak usah kerjain lagi katanya. Ya gitu. Semangat ya Bu. Iya buat Pak Nixon, buat 20 Sagulung. Iya, insyaallah. Mudah-mudahan nanti saya datang ke sini saya sudah bisa berkunjung ke kelas-kelas. Iya, sudah terimbas. Tidak harus ikut latihannya tapi ikut pengimbasannya. Ibu menjalankan
menjadi guru penggerak juga. Iya, Itu sudah insya Allah. sangat bagus. Oke Bu, terima Iya, kasih sama-sama, waktunya. Bu. Minta maaf kalau sudah mengganggu. Nggak apa-apa, Jangan Bu. bosan nanti kalau sampai diskusi lagi. Kelas 6 kan yang ajar kan Pak Nusron, terus gimana Pak Nusron setelah itu menjadi guru sangat baik, sering dibantu serius, iya, belajarnya menyenangkan juga, ya Bu. Bapak, yang ingin saya tanyakan sebagai penguatan tentang aksi nyata Bapak yang sudah Bapak lakukan. Jadi supaya kita tidak melebar pertanyaan jauh kemana-mana, kita bikin kesepakatan ya Pak ya. Iya. Jadi saya menggunakan instrumen yang sudah disediakan oleh instruktur. Jadi kita bertanya dimulai dari yang ada di instrumen Pak ya. Jadi saya akan mulai dari diskusi hasil umpan dari teman sejawat tentang penerapan aksi nyata di modul 1.1. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, pendapat rekan sejawat ketika Bapak meminta umpan balik mengenai praktek pembelajaran Bapak di kelas seperti apa? Sejauh ini tanggapan dari kawan-kawan sangat positif. Positif ya Pak ya. Sangat positif, Sebentar ya Pak, saya positif dan mendukung program yang sedang saya jalankan sebagai calon guru penggerak, dan mereka bahkan antusias bertanya. Antusias bertanya, makanya sejauh ini semua kelas sudah memiliki kesepakatan kelas. Oh jadi kesepakatan kelas yang Bapak bikin di kelas Bapak sudah berimbas ke semua kelas? Sudah. Teman-teman di kelas-kelas lain juga sudah buat? Sudah, semua. Dan merasakan gimana Pak? Merasakan Dan- lebih nyaman dengan menggunakan kesepakatan kelas atau gimana? Lebih nyaman Bu, karena juga waktu sosialisasi sudah sampaikan. Beda kesepakatan kelas dengan tata tertib. Kalau kesepakatan antara siswa dengan gurunya, sehingga kalau seseorang itu atau anak itu melakukan pelanggaran, mereka akan merasa bersalah sendiri karena melanggar apa yang sudah disepakati. Karena itu dibuat bersama, bukan dari satu pihak. Karakter tanggung jawab ya. Iya. Jadi Pak, ketika Bapak meminta umpan balik kepada rekan sejawat itu pendapat mereka sudah sangat bagus ya Pak Sudah ya? sangat bagus. Sudah sangat bagus. Terus Pak, untuk tantangan yang Bapak hadapi dalam meminta umpan balik ada nggak kira-kira dari teman-teman? Misalnya Bapak nih dengan Pak Santo gitu. Bapak minta umpan balik gitu, kira-kira kesulitan atau tidak gitu? Apa tantangannya gitu? Meminta umpan balik dari teman-teman itu ada nggak tantangan? Kalau sejauh ini lancar-lancar aja. Bu. Oh lancar-lancar aja ya, Karena nggak ada yang menyangkal gitu ya Nggak ada, Bu. apa-apa Karena kegiatan Bapak ya? Guru-guru kita juga guru-guru hebat yang memang tidak banyak membantah, tidak banyak apa dalam istilahnya menolak apa yang saya sarankan, apa yang saya ajak sama-sama gitu. Tidak merasa terpaksa gitu ya Pak Tidak ya? merasa terpaksa. Nah, saya sampaikan juga pengertian bahwa ini juga untuk kebaikan kita bersama, bukan hanya untuk kebaikan saya gitu. Terus Pak, dengan tidak ada tantangan ya artinya ya, karena teman-teman responnya baik semuanya. Gimana sih perasaan Bapak dengan responnya teman-teman? Semakin gimana gitu? Tentu saja sangat senang, Bu. Sangat senang dan mempermudah pekerjaan saya gitu. Karena apa yang sudah saya sosialisasikan, termasuk dalam juga aksi budaya positif, rata-rata boleh katakan semua Bu, sudah melakukan walaupun mungkin tidak ya sempurna lah Bu. Karena juga sampai sekarang masih dalam tahap perbaikan. Oke Pak, berarti respon teman-teman rekan sejawat umpan baliknya sangat bagus ya. Jadi bisa menjadikan motivasi buat Pak Nixon untuk melangkah ke depan lagi ya Pak ya. Ya. Ingat waktu kita masih sekian bulan, tapi jangan diingat-ingat bulannya. Kita jalanin aja, tiba-tiba sudah sampai ya Pak ya, sudah ke finalnya gitu. Oke Pak, mungkin tadi dari rekan, kalau sekarang dari siswa, bagaimana memposisikan murid dalam ekosistem belajar pada saat Bapak menerapkan aksi nyata Bapak? Pada awalnya memang anak-anak itu merasa kok jadi seperti ini Bu, karena kan tidak seperti yang tidak semua yang saya terapkan itu yang sebelumnya sudah dilakukan gitu. Ada beberapa hal baru yang dilakukan seperti saran
ibu juga kemarin kan, itu juga yang saya dapatkan dari pelatihan. Apa perubahan yang sudah kita lakukan, kita coba lakukan di kelas. Jadi karena ya biasa kalau setiap ada perubahan mungkin ada sedikit kesulitan lah pada awalnya, tetapi sekarang ini udah biasa saja Bu. Udah biasa saja, karena pembiasaan itu tanpa disuruh pun sudah langsung tahu gitu. Seperti interaksi Bapak dengan anak-anak setelah Bapak melaksanakan aksi nyata ini lebih gimana? Lebih baik Bu, dan mereka lebih berani sekarang. Lebih berani bertanya, ya. Lebih berani ya Pak, Ya. mengungkapkan pendapatnya gitu ya Pak. Karena juga kita kasih kebebasan Bu. Oke Pak, apa saja upaya yang sudah Bapak lakukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa dari murid Bapak? Ya, yang saya kembangkan pertama Bu, itu tadi keberanian untuk menyampaikan pendapat. Saya selalu katakan harus berani, sampaikan saja apa yang mau disampaikan, tidak usah ada rasa takut dan sebagainya. Kemudian juga harus menghormati teman, etika, harus menghargai, termasuk dalam kesepakatan kelas juga harus sudah disampaikan. Salah satunya mungkin saat guru berbicara semua harus mendengar, saat teman yang menyampaikan pendapat semua harus diam. Jadi saya sampaikan. Sip, mantap. Jadi bagaimana Pak respon murid Bapak ketika Bapak minta pendapat dengan kegiatan yang Bapak lakukan? Bapak kan pasti gimana anak-anak dengan Bapak sering melakukan ya, membuat feedback gitu ketika akhir pembelajaran, menanyakan ke siswa Sering. seperti apa? Sering. Mereka justru merasa tambah senang Bu. Karena sebagai contoh ini, pada sebelumnya kita kan jarang menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, ini hanya salah satu contoh. Sekarang ini kan kita biasakan Bu, sebagai budaya positif. Pada awal pembelajaran kita pancing dulu dengan menyanyikan lagu-lagu wajib nasional. Iya, tadi anak-anak Kadang, jawab gitu juga tadi. ya diselingi juga dengan lagu daerah gitu. Selain pembiasaan lain, misalnya berdua sebelum mulai pembelajaran. Kalau berdua sebelum mulai pembelajaran kan dari dulunya sudah kita lakukan gitu. Oke. Bapak berarti anak-anak mensupport kegiatan Bapak ya. Terus perasaan Bapak sendiri gimana dalam setelah mendapatkan umpan balik dari murid Bapak? Setiap akhir pembelajaran Bapak meminta umpan balik, kemudian mereka memberikan umpan balik terhadap Bapak. Perasaan Bapak sendiri gimana? Saya senang Bu, dan secara sendirinya saya juga tahu apa yang diinginkan oleh anak, dan saya juga sadar apa kekurangan saya, karena saya minta anak terus terang katakan aja di mana kekurangannya, di mana yang harus kalian koreksi, silahkan aja, tidak usah takut, saya sampaikan. Jadi gimana Bapak merespon umpan balik yang diberikan oleh murid Bapak itu? Saya melakukan perbaikan setelah mereka melakukan Pak yang gini-gini, misalnya ada sesuatu, ya saya mengoreksi atau melakukan refleksi lah Bu atas itu, sehingga kedepannya saya memperbaiki lah apa yang harus diperbaiki. Berarti tidak merasa bahwa guru itu selalu benar ya Pak ya? Tidak Bu, justru saya minta katakan saja kesalahan saya, itulah saya kata Bapak, katakan aja gimana Bu. Terus Pak, berdasarkan umpan balik yang sudah Bapak peroleh dari murid tadi, jadi tindak lanjutnya nanti yang berdasarkan umpan balik kita Pak, apa tadi Pak? Bapak tekankan ingin mengapa lah Bu, melaksanakan atau memperbaiki apa koreksi yang sudah diberikan. Akan menjadi satu refleksi buat Bapak ya, untuk kedepannya. Ya, terima kasih Bapak. Ternyata walaupun dalam tempat yang berbeda, walaupun saya menanyakan dalam posisi yang berbeda, saya mengambil anak Bapak juga secara acak tadi di kelas. Dari jawaban yang disampaikan oleh guru, jawaban yang disampaikan oleh Bapak, jawaban yang disampaikan oleh anak, itu nyambung. Artinya Bapak memang benar-benar melaksanakan, memberikan perubahan. Jadi ketika saya wawancara dengan anak-anak, gimana Bapak? Oh bagus Bu, sekarang Pak Nixonnya nggak pernah marah-marah lagi gitu. Pak Nixonnya sudah buat kesepakatan kelas, sudah mengajari kami tanggung jawab. Tadi anak-anak ada yang menjawab seperti itu. Kemudian senang nggak? Senang. Terus kalau belajar dengan Pak Nixon sekarang lebih semangat atau gimana atau tidak? Oh semangat kali Bu, karena kami sering diajak diskusi gitu. Jadi
alhamdulillah semuanya sudah terlaksana dengan baik ya Pak ya. Mudah-mudahan semakin ke depan aksi nyata yang Bapak berikan ke anak-anak, ke sekolah ini akan menjadi lebih baik lagi. Nah, kita sekarang masuk ke rencana tindak lanjut proses pendampingan. Jadi ini perihal saya nih Pak. Kalau tadi saya meminta Bapak menyampaikan feedback dari anak-anak, dari teman sejawat, dari kepala sekolah, sekarang tentunya saya. Jadi apa hal yang paling menarik yang Bapak dapatkan setelah proses pendampingan hari ini Pak? Hal yang paling menarik bagi saya, Ibu memberikan masukan yang positif kepada kami, termasuk kepada guru-guru di sekolah ini, Bu. Dan juga Ibu membagikan pengalaman-pengalaman yang bisa juga menjadi motivasi juga buat kami semua gitu. Dan itu menggugah kami untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Bapak jangan puji-puji aja. Yang jeleknya Bapak sampai saya juga ada perbaikan untuk pendampingan berikutnya. Ya, tanpa muluk-muluk Bu, kalau selama saya didampingi Ibu belum saya temukan Bu. Saya bukan muluk-muluk, memang bukan Bu. Ibu responsif, kalau saya WA pun Ibu respon cepatnya. Jadi di situ terima kasih dah Bu. Ibu sudah sabar dan responsif dengan saya gitu. Jadi Pak, apa yang sudah baik dan yang perlu saya perbaiki dari pendampingan supaya nanti untuk pendampingan berikutnya hal yang saya lakukan mungkin ada kesalahan di sini tidak terulang lagi buat saya Pak. Bapak jawab nyantai aja, apa adanya aja. Karena yang saya sampaikan tadi menurut saya sudah bagus Bu. Jadi perasaan saya ya justru saya mau kepada Ibu dipertahankan aja Bu. Begitu. Itu aja. Artinya kalau saya mungkin minta bantuan Ibu atau saya WA ya minta tanggapan Ibu, mohon ditanggapi, itu aja Bu. Dan itu sudah Ibu lakukan sebelumnya, jadi saya rasa sudah cukup baik lah istilahnya. Terima kasih Bapak, terima kasih waktunya yang sudah disediakan. Sampaikan nanti salam saya kepada Bapak Ibu guru yang lain, kepada anak-anak yang tadi sudah saya wawancarai, dan juga kepada Ibu Kepala Sekolah. Bahwa kegiatan hari ini berjalan lancar dan saya senang. Saya melihat aksi nyata yang sudah Bapak lakukan di kelas sudah sangat luar biasa dan sudah mengimbas kepada rekan-rekan. Karena memang tujuan utama kita adalah untuk kelas dan untuk lingkup sekolah. Dan itu sudah Bapak lakukan. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya saya akan menemukan hal-hal baru yang membuat saya wow lagi gitu, lebih wow dari kali ini gitu. Wawancara kita hari ini cukup Bapak, selamat beraktivitas dan saya juga mohon undur diri. Nanti saya ketemu dengan Ibu Kepala Sekolah dulu untuk pamitan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak.